Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh politik dinasti terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Filipina. Kami beranggotakan 5 kelompok di mana ada Octavian Yuda, Maulana Azmal, saya sendiri Aulia Liunzira, Akila, dan Syafiq Raditya. Baik, untuk yang di latar belakang yang pertama atau yang kita sebut sebagai pendahuluan, di mana salah satu bentuk perwujudan dalam negara yang demokrasi yaitu pemilihan pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dan tidak selama pelaksanaan demokrasi benar-benar dilakukan sebagaimana mestinya, dan itu menurut pandangan politik kontemporer, kemandulan demokrasi dapat mengakibatkan munculnya dinasti politik. Politik dinasti di Filipina juga sudah berlangsung lama ya teman-teman. Contoh dalam penerapan politik dinasti ini di era Marcos dan juga Aquino, yang dimana Filipina ini menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, namun dalam penerapannya berbagai permasalahannya ini sangat berbanding terbalik begitu. Karena politik dinasti ini sudah diterapkan sedari dahulu, meskipun demikian konstitusi di Filipina ini sudah dijelaskan begitu ya. Dan ini sudah tercantum dalam pasal 26 yang dimana menjelaskan tentang larangan terhadap politik dinasti dan bahwa negara harus menjamin akses yang sama kepada setiap warga negara. Lalu kemudian politik dinasti juga merupakan salah satu sistem reproduksi kekuasaan primitif yang mengandalkan hubungan darah dan juga keturunan dari segelintir orang. Ya, walaupun demokrasi sendiri memperbolehkan siapa saja menduduki kursi jabatan, namun pada penerapannya banyak memberi dampak yang buruk, seperti itu. Serta politik dinasti di era Marcos dan Aquino ini juga memberikan dampak besar ya teman-teman terhadap masyarakat Filipina, karena penelitian ini juga melihat bagaimana suatu sistem politik dinasti melemahkan demokrasi di suatu negara. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil topik tentang dampak buruk dari politik dinasti di Filipina, khususnya di era Marcos dan juga di era Aquino. Selanjutnya dari rumusan masalah sendiri, ini lebih kayak ke menganalisis bagaimana sih politik dinasti di era Marcos dan juga Aquino bisa memberikan dampak terhadap masyarakat Filipina itu sendiri gitu ya. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan, yang dimana di sini ada 2 pembahasan, sejarah latar belakang keluarga Marcos dan juga bagaimana kebijakan yang diterapkan selama rezim Marcos sendiri. Baik, yang pertama itu dari sejarah latar belakang keluarga Marcosnya sendiri ya. Jadi Ferdinand Marcos ini lahir pada 11 September 1917 di Ilocos Norte, Filipina, yang merupakan anak kedua dari Mariano Marcos dan Josefa Edralin. Ayahnya ini Mariano Marcos adalah seorang pengacara sukses ya, dan politisi terkemuka di negara bagian tersebut. Keluarga Marcos juga memiliki sejarah politik yang kuat di Filipina, dan Ferdinand Marcos ini menjadi pengacara sukses dan terlibat dalam politik lokal di Ilocos Norte sebelum terpilih sebagai anggota Majelis Nasional. Lalu Marcos itu merebut kendali penuh atas Filipina itu tahun 1972, di mana terjadi setahun sebelum masa jabatan keduanya sebagai presiden berakhir, tetapi alih-alih meninggalkan jabatannya, ia mengumumkan darurat militer. Dalam praktiknya berarti parlemen dibekukan, yang dimana politikus juga dalam oposisi ditangkap. Kemudian dia ini kayak apa ya namanya, adanya sebuah terlibat korupsi besar-besaran ya, dan juga menyalahgunakan kekuasaan yang menjadikannya salah satu pemimpin paling kontroversial dalam sejarah Filipina. Setelah pemberontakan rakyat tahun 1986 yang dipimpin oleh Corazon Aquino, yang dimana Marcos terpaksa melarikan diri ke Hawaii dan meninggal di sana pada tahun 1989, meski keluarga Marcos terus menjadi salah satu pengaruh politik di Filipina hingga saat ini. Dan nama mereka juga tetap kontroversial di mata banyak orang ya. Kemudian berdasarkan dari kebijakan pembangunan yang diterapkan dalam selama rezim Marcos sendiri ya. Pertama itu dari hukum militer 1972 sampai 1981, itu di mana
Bulan September 1972 ini, Ferdinand Marcos mengumumkan keadaan darurat militer ketika pada masa kepemimpinannya sebagai presiden memasuki tahun ke-7. Kebijakan ini juga diambil sebagai reaksi terhadap demonstrasi masyarakat dan juga mahasiswa yang semakin intens dugaan pergerakan pemberontakan komunis oleh Partai Komunis Filipina yang baru. Kemudian adanya hukum militer ini mengakhiri kebebasan sipil yang memberikan kekuasaan yang luas kepada militer, serta hukum militer ini berlangsung hampir 10 tahun ya, dan menyebabkan pelanggaran serius hak asasi manusia, dan juga itu termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, serta pembunuhan terhadap para kritikus rezim. Lalu yang kedua itu ada penguatan kekuasaan yang dimana Marcos ini memanfaatkan wewenangnya untuk memperkuat controlling politik ya, dan juga ekonomi. Dia juga menggunakan sistem politik dan juga birokrasi untuk menguatkan posisinya dan juga membatasi oposisi politik. Lalu kemudian yang ketiga ada pembangunan sarana di mana Marcos ini mendorong pengembangan sarana di Filipina. Pemerintahannya juga melaksanakan proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan juga proyek-proyek energi lainnya. Lalu kemudian yang keempat ada pengelolaan keuangan, di mana Marcos ini kebijakan keuangannya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan juga industrialisasi yang memang platform ekonomi liberal yang ia terapkan ini misalnya menyebabkan kesenjangan ekonomi yang ekstrim, lalu kemudian memicu adanya protes dari berbagai kalangan ya, meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dan yang terakhir yang kelima ada pendidikan serta kesehatan. Nah, pemerintahannya ini meluncurkan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan juga layanan kesehatan. Dalam rezim Marcos terdapat upaya untuk membangun infrastruktur dan juga memperkuat ekonomi, namun pemerintahannya juga dikritik karena pelanggaran HAM, korupsi yang meluas, ketimpangan ekonomi, serta penindasan politik yang sistematis. Nah, ketidakpuasan dan juga kritik dari rezim Marcos pada akhirnya juga memicu gerakan rakyat ya, yang menggulingkan dari kekuasaannya pada tahun 1986. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai dinasti Aquino, yang dimana Corazon Aquino ini lahir pada tanggal 25 Januari 1933 di Panicu, Tarlac, Filipina. Nama aslinya Maria Corazon Sumuron Conjuangco, yang orang tuanya ini memiliki perkebunan tebu dan merupakan salah satu keluarga terkaya di daerah tersebut. Dia juga merupakan anak ke-6 dari 8 bersaudara, dan dia fokus ya terhadap studinya, yaitu studi Katolik ya, yang memang mengirimkan ke sekolah swasta di Filipina sebelum dia bersekolah di sekolah menengah atas di Amerika Serikat. Dan dia bersekolah di Akademi Ravenhill di Philadelphia dan kemudian bersekolah biara Notre Dame di New York setelah lulus pada tahun 1949. Ia memulai pendidikan sarjananya di Mount Saint Vincent College di New York City. Selain menguasai bahasa Inggris, Tagalog, dan juga Kapampangan, Aquino juga mengambil jurusan bahasa Prancis. Ia kembali ke Filipina untuk belajar hukum di Far Eastern University. Saat di sekolah, dia juga bertemu dengan teman sekelasnya Benigno Ninoy, Aquino Jr., dan pasangan itu menikah tak lama kemudian. Lalu kemudian Aquino ini dibunuh ya di landasan Bandara Internasional Manila pada minggu terakhir bulan November 1985. Kemudian dari semua ini, Aquino itu menghadapi tantangan ya untuk membangun kembali negaranya yang memang secara internasional atas dukungan terhadap demokrasi dan juga dinobatkan sebagai Woman of the Year versi majalah Time pada tahun 1986. Itu pencapaiannya mengesankan, termasuk masa jabatannya sebagai presiden perempuan pertama di Asia, dan juga mendapatkan kehormatan ya untuk menganugerahkan Freedom Award pada tahun 1987. Lalu kemudian di sini kan juga sudah dijelaskan ya bagaimana perbandingan pengaruh dinasti Marcos dan juga dinasti Aquino. Dinasti Marcos ini perbandingannya yaitu dari berupa pembangunan infrastruktur dan juga utang luar negeri. Kemudian ini juga merupakan salah satu kebijakan utama ya yang diterapkan pada dinasti Marcos begitu. Lalu kemudian yang kedua itu dinasti Marcos juga adanya korupsi dan juga nepotisme, skema Koko Levi, krisis ekonomi. Lalu kemudian
Untuk dinasti Aquino-nya sendiri ada reformasi ekonomi pasca Marcos, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial, kebijakan anti nuklir, dan dinasti politik dan juga kesejahteraan masyarakat ini mempengaruhi distribusi sumber daya ya di berbagai negara, termasuk salah satunya Filipina. Hubungan ini juga dapat dipastikan melalui beberapa mekanisme yang saling terkait. Pertama, dinasti politik sering juga beroperasi melalui jaringan patron klien, yang dimana para pemimpin dinasti patron ini memiliki atau memberikan sumber daya dan juga dukungan kepada klien mereka sebagai imbalan atas kesetiaan dan juga dukungan politik dalam konteks ini. Nah, kemudian adanya sebuah konsolidasi kekuasaan yang untuk mempertahankan posisi dominan ya dalam pemerintahan. Misalnya keluarga politik tertentu mungkin mengembangkan hubungan saling menguntungkan dengan memberikan bantuan dan juga proyek kepada individu dan juga kelompok yang mereka dukung. Seperti itu. Terakhir adanya di kesimpulan yang dimana pengaruh dinasti politik terhadap pembangunan, kemudian distribusi sumber daya, kesejahteraan masyarakat gitu ya. Itu juga menyoroti pengalaman Filipina di bawah dinasti Marcos dan juga Aquino. Dinasti Marcos juga memulai pemerintahannya dengan fokus ya pada pembangunan infrastruktur besar-besaran yang meningkatkan konektivitas dan juga menarik investasi asing. Namun keberhasilannya di awal ini tidak bertahan lama karena korupsi yang meluas, utang negara yang tidak terkendali, kemudian pelanggaran HAM, lalu kemudian adanya ketidakstabilan sosial dan ekonomi, krisis utang di akhir 1980-an yang memang memperburuk kemiskinan dan merusak kesejahteraan masyarakat, serta mengakhiri masa pemerintahan Marcos dengan penurunan tajam dalam standar hidup masyarakat. Sebaliknya, dinasti Aquino ini berupa memulihkan ya demokrasi dan juga memperbaiki kondisi ekonomi pasca Marcos dengan membuka pasar, menghapus pembatasan impor, mendorong investasi asing. Dan pemerintahan Aquino juga berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi, serta mempersempit kesenjangan sosial melalui reformasi sosial dan juga ekonomi yang memang meskipun berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, tantangan besar tetap ada, termasuk ketimpangan kesejahteraan, keberhasilan reformasi agraria yang terbatas, dan gangguan politik akibat konflik internal serta upaya kudeta. Namun dalam menghadapi tantangan ini semua, masyarakat sipil juga memainkan peran penting sebagai pengawas dan juga penggerak perubahan, serta organisasi masyarakat sipil, kemudian media, independen dan juga gerakan sosial juga berupaya ya meningkatkan transparansi, mendorong reformasi, serta melawan korupsi dan juga nepotisme yang sering terjadi dalam dinasti politik ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan juga solidaritas publik, masyarakat sipil dapat membantu menciptakan terhadap pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang lebih inklusif dan juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peran aktif masyarakat sipil menjadi kunci dalam pembangunan sistem politik yang lebih adil, demokratis, dan juga berkelanjutan di tengah tantangan dinasti politik.